sendiri, apakah itu tidak cukup bagimu menyaksikan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kaum muslimin yang berbahagia, pandanglah ke ruang angkasa. Kalau kita memandang dengan mata biasa ke ruang angkasa, kita akan melihat bintang-bintang, kan kita bisa menghitungnya. Kalau kita hitung-hitung bintang itu 3.000 buah dengan mata kita yang biasa. Tetapi kalau kita sudah memakai teropong, kita akan melihat lebih dari 30.000 buah bintang. Memakai peralatan yang lebih canggih lagi, teropong yang lebih canggih lagi, tak terhitung jumlahnya, tak terkira-kira. Karena jumlahnya lebih banyak daripada jumlah pasir di laut. Karena tak bisa dihitung, angka-angka dalam komputer pun tidak sanggup membacanya. Misalnya satu angka 1 diikuti oleh 28 nol, apa namanya? Lebih dari miliar, lebih dari triliun, lebih dari kuadriliun, lebih. Apa namanya? Tak sanggup manusia memberi namanya. Kembali lagi kepada satu kuadriliun. Sudah itu apa namanya lagi yang lebih tinggi dari itu? Tak bisa manusia menyebutnya. Kenapa? Saking banyaknya, maha besarnya Allah. Alam ini begitu besar. Bagaimana sang penciptanya? Alam ini saja kelihatan tak bertepi, begitu besar. Kalau begitu yang menciptakannya maha besar. Di dalam bahasa Arab maha besar itu dipakailah, itu namanya af'alul tafdil, menunjukkan rasa lebih. Akbar, af'alul tafdil, lebih, maha. Allahu Akbar, Allah maha besar. Sebetulnya kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, maha sampai 1000 kali maha besar tak cukup. Tetapi dalam bahasa Arab di cover dalam satu kalimat saja, Allahu Akbar, Allah maha besar. Kaum muslimin yang berbahagia, dalam ayat itu dinyatakan sanurihim ayatina fil afaqi, Allah akan memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya di ruang angkasa. Apa yang kita lihat di ruang angkasa? Yang paling dekat ke bumi awan. Awan itu yang terdekat, ada yang hanya 500 meter yang menurunkan hujan. Tapi di atas awan itu ada awan lagi. Di atas awan ada awan lagi. Nah, terus ke atas sampai pada ketinggian 4.500 km akan bertemu dengan rembulan. Jadi rembulan jaraknya dari bumi hanya 4.500 km, atau dengan cahaya 1,5 detik kecepatan cahaya. Karena kecepatan cahaya dalam 1 detik 300.000 km. 1,5 detik berarti 4.500 km sampailah dari bumi ke rembulan. Jadi kalau kita punya kendaraan sama dengan kecepatan cahaya, 1,5 detik sudah sampai ke rembulan. Terus naik, yang dekat-dekat kita planet Mars, namanya planet luar. Ada planet yang dalam yang dekat kepada matahari namanya Merkurius, kemudian Venus, yang ketiga bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Semua benda-benda ini disebutkan di dalam surat Yasin, kullun fi falaki yasbahun. Semua planet-planet itu bergerak menurut garis edar yang telah ditetapkan oleh Allah. Garis edar itu dalam bahasa Al-Qur'annya falakin. Maka ilmu yang mempelajari garis edar benda-benda di langit itu namanya ilmul falak. Orang barat menyebutnya astronomi. Astro itu artinya bintang, nomi ilmu tentang bintang-bintang. Kaum muslimin sedang jemaah yang berbahagia, dalam sejarah disebutkan pra-sejarah awal mula terciptanya bumi dari pemisahan matahari dengan bumi. Dulu bumi menyatu dengan matahari kira-kira 4,5 miliar tahun yang lalu, di mana terjadi tabrakan matahari dengan
comet nemesis, sehingga ada bagian matahari yang terlepas. Walaupun bagian matahari yang terlepas, tapi tetap mengelilingi induknya. Semua benda-benda anak buah matahari yang mengelilingi induknya, itulah yang disebut dengan tata surya. Akan tetapi kita ingat, di sebalik tata surya itu ada tata surya lain. Di sebalik bintang masih ada bintang lagi. Di sebalik awan, di atas awan masih ada awan. Di atas langit masih ada langit. Di atas bintang masih ada bintang. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, dalam kajian astronomi atau ilmu falak, ternyata di sebalik matahari kita ada matahari yang lain dan mempunyai anak buah yang lain, dan ada bumi yang lain. Sekarang dalam penelitian terbaru ditemukan adanya bumi lain selain dari bumi kita, tapi terdapat pada matahari yang lain atau tata surya yang lain. Di dalam Al-Quran Al-Karim, dalam surat Yasin ayat yang ke-81 dinyatakan bahwa bala qadirina ayyakhluqa mithlahum, Allah mampu menciptakan langit dan bumi dan menciptakan yang serupa yang lain dengan langitmu, yang serupa dengan bumimu, dan serupa dengan makhluk yang lain dengan makhluk yang ada di bumi kita. Cuma menurut prediksi dari para ilmuwan, untuk sampai ke bumi yang lain itu memakan waktu 35 tahun kecepatan cahaya. Jadi kalau kita mempunyai pesawat yang sama kecepatannya dengan cahaya, barangkali pada hari ini 35 tahun yang akan datang baru sampai ke bumi yang lain. Ingat saja, kecepatan cahaya dalam 1 detik 300.000 km. Kaum muslimin yang berbahagia, Rasulullah SAW terus naik ke langit, dan apa yang dilihat oleh Rasulullah bersama dengan malaikat Jibril di langit yang pertama, bertemu dengan roh para nabi terdahulu, bertemu dengan rohnya Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim alaihi salam. Semua nabi-nabi itu rohnya bertemu dengan Rasulullah, dan dia memberikan salam, mengucapkan selamat jalan kepada Rasulullah yang akan terus sampai ke atas, lebih tinggi lagi. Akhirnya sampailah ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu adalah kata-kata sidir, bintang, muntaha terakhir, tempat berhenti. Di dalam surat An-Najm atau surat Wan-Najmi ayat yang ke-13, 14, 15. Di situ disebutkan bahwa Sidratul Muntaha indaha jannatul ma'wa. Sidratul Muntaha itu di sampingnya ada surga, taman-taman yang indah. Jadi kaum muslimin yang berbahagia, malaikat berhenti di Sidratul Muntaha. Namanya Muntaha, berhenti, tapi Rasulullah masih terus naik ke hadirat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat yang sangat mulia. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberi salam kepada Rasulullah, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Dijawab oleh Rasulullah, wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Keselamatan itu, kata Rasulullah, bukan saja bagiku, tapi bagi kami semua hamba umatku yang ada di bumi. Begitulah Rasulullah sudah sampai ke hadirat Allah, ke tempat yang dipilih oleh Allah. Beliau berada di tempat yang suci. Beliau masih mengingat umatnya, umatku. Begitulah cintanya Rasulullah SAW kepada umatnya, dan kecintaan umatnya kepada Rasulullah. Setiap tanggal 27 Rajab ingat pelajaran apa yang diberikan oleh Rasulullah. Ada yang membaca sejarah,
ada yang mengambil pelajaran. Pertanyaannya, bagaimanakah pelajaran yang diambil pada peristiwa Mi'raj itu? Ada yang merupakan pengajian, ada yang merupakan telaah kitab buku, ada yang merupakan pengajian, ada yang merupakan seminar. Dalam rangka seluruhnya maqasid syariah yang terkandung di dalamnya adalah menghormati Rasulullah dan memuliakan Rasulullah, menjemput perintah salat 5 waktu. Pertanyaannya, kegiatannya bagaimana? Dalam hadis riwayat Ibnu Mas'ud, ma ra'al muslimuna khairan. Apa-apa saja menurut orang muslim yang baik, apa-apa saja menurut orang muslim yang baik itu baik, fa huwa indallahi khairun. Kalaulah peringatan seperti itu merupakan baik menurut para ulama, orang muslim yang baik, maka di sisi Allah itu bernilai baik pula, selagi tidak melanggar apa yang disebut dengan maqasid syariah. Maqasid syariah itu apa? Tujuan dari syariah, niatnya untuk apa? Kalau untuk berpoya-poya jatuhnya ke haram. Kalau hanya untuk makan-makan jatuhnya kepada haram. Tapi kalau niatnya untuk menghormati Rasulullah, untuk mengenang apa perintah yang dijemput oleh Rasulullah SAW, itu adalah merupakan syiar. Syiar seperti yang disebutkan di dalam surat 22, surat Al-Hajj, dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dan apa-apa saja bagi orang-orang yang mengagungkan syiar agama Allah, maka hal itu akan mententeramkan jiwa. Jadi tentram jiwa kita mengingat bahwa Rasulullah menjemput perintah sholat. Nah, jadi dalam rangka syiar, membaca sejarah tentang Isra dan Mi'raj itu min sya'airallah, menyiarkan agama Allah. Yang kedua, di dalam surat Al-Hajj ayat yang 30 itu dikatakan, dzalika wa may yu'azzim hurumatillah. Itu adalah orang-orang yang mengagungkan orang yang dihormati oleh Allah. Siapa orang yang dihormati oleh Allah? Yakni Nabi Muhammad sallallahu